Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi luar biasa ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Ya, kami tahu bahwa Bapak Ibu sekalian pasti sibuk ya aktivitasnya, namun masih bisa menyempatkan sebentar untuk belajar bersama ya, guna anak didik kita ya, pertumbuhan anak didik kita. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam rangkaian acara hari ini, mari kita sejenak ya, kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan berdoa menurut kepercayaan saya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh hadir di sini bersama-sama ya Tuhan dalam kondisi baik dan kondisi sehat ya Tuhan. Berkatilah acara hari ini dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan Kau berikan selalu kelancaran dan apa yang disampaikan dan apa yang kita pelajari boleh bermanfaat bagi pertumbuhan anak didik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita boleh berkumpul dalam acara WBB. Waktu berharga di mana sekolah dan orang tua bisa duduk bersama, berbicara dari hati ke hati untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk perkembangan ya anak Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi diskusi, kami mengajak semua untuk melihat sebuah potret nyata kebersamaan anak-anak kita kemarin dalam acara bukber ya. Oke, boleh ditayangkan videonya. Nah, ini acara yang baru kita selenggarakan ya. Proses pembuatan takjil ya, yang untuk kita bagikan. Jadi yang menyiapkan ini anak-anak TK dan paket A ya. Mereka bersama-sama bekerja sama dalam membuat takjil. Anak-anak diajarkan ya memotong ya, menumbuk ya. Ya nuangnya menurut kepercayaan ya, nuangnya.
Nah, ini adalah proses packing ya, yang dikerjakan oleh anak-anak paket B dan paket C sebelum dibagikan. Nah, ini adalah proses pembagian ya, takjil. Jadi kita bisa lihat kebersamaan peserta didik kita ya dalam membagikan takjil kepada orang-orang ya. Jadi kemarin itu pembagiannya kurang lebih 100 kotak ya. 100 kotak takjil kita bagikan kepada warga sekitar TSI yang melintas. Nah, ini interaksi para siswa ya. Dari paket B, paket C, ada juga paket A dan TK ya. Yang ikut juga membagikan. Ya kita lihat senyum, kemandirian anak-anak ya dalam membagikan takjil. Mereka sangat senang dan antusias ketika membagikan. Ya bingung ya, karena saking banyaknya. Nah ini adalah kegiatan menunggu waktu berbuka ya.
Ya, oke. Itu tadi merupakan acara kebersamaan anak-anak kita ya. Dalam acara toleransi ya, kegiatan buka bersama. Ya kita bisa lihat tadi ya bagaimana senyum anak-anak, antusiasnya anak-anak ya pada saat membuat, pada saat membagikan terutama ya. Sangat semangat sekali ya, sampai-sampai ada yang ngasih dua ya satu orang. Itu saking semangatnya ya. Oke. Nah, melihat video tadi kita diingatkan kembali mengapa kita ada di sini, yaitu dalam acara WBB. Hari ini WBB-nya formatnya berbeda, yaitu seperti acara talk show interaktif. Maka dari itu ada narasumber ya. Ada dua guru senior kita yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan dan inklusi. Yaitu ada Miss Isa dan Miss Lea. Mungkin boleh ditampilkan profilnya. Ya boleh maju. Narasumber kita kali ini. Beri tepuk tangan untuk Miss Isa dan Miss Lea. Nah ini ada profil narasumber pertama kita. Ya, Miss Isa sudah lama ya berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama inklusi. Ya, lalu ada Miss Lea, ya, pendidik yang penuh dedikasi dan memiliki juga banyak pengalaman ya dalam bidang inklusi. Ya, oke. Selain itu, tidak kalah istimewa juga ada orang tua hebat, ya orang tua hebat yang telah menyaksikan secara langsung perkembangan anak mereka bersekolah di sini. Mungkin boleh kita sampaikan orang tua siapa? Oh, Mama Stefani dengan? Oh, Mama Atta, boleh dipersilakan ya. Ini orang tua hebat ya. Kenapa? Oh, ada satu lagi. Mama Zaidan, ya boleh silakan. Dan kita akan mendengar langsung pengalaman nyata dari guru-guru berpengalaman dan juga kesaksian orang tua. Bagaimana perkembangan anak-anak mereka ya selama belajar di sini ya saling bekerja samanya seperti apa sehingga anak-anaknya memperoleh perkembangan yang baik. Nah, acara ini juga acara talk show ini akan mengalir akan dibantu dengan Mem Erlina. Silakan Mem Erlina. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Wah, semangat ya. Kali ini formatnya berbeda. Saya tidak bicara sendiri, tapi saya akan mendengar juga apa pengalaman mereka. Tadi dikatakan nih orang tua hebat. Saya bilang semua hebat. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Mereka dipanggil untuk mewakili Bapak Ibu yang lain gitu ya. Supaya nanti juga lain kali waktu Bapak Ibu yang lain juga dipanggil untuk mewakili, bersedia ya Bapak Ibu? Bersedia dong ya. Oke. Nah, kita mau mulai dulu. Maaf ini kursinya kurang satu, lagi diambil gitu ya. Nah, saya akan memulai bertanya ya sambil kita juga mendengarkan apa yang akan mereka ceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengalaman para guru yang ada ya, setuju ya? Guru dulu atau orang tua dulu? Guru dulu aja ya. Tanya guru dulu. Oke. Nih, saya mau bertanya kepada Miss Isa dan Miss Lea. Mereka sudah lama berada di dunia pendidikan inklusi ya. Bahkan Miss Isa sudah berapa tahun Miss? Coba sebut Miss. Bunyi, Mike. Maaf ya Bapak Ibu, saya kalau tampil di depan suka grogi loh. Saya ada di Mandiri Sentosa 20 tahun. Sudah 20 tahun. Nerima anak ABK kami sekitar 14 tahun. 14 tahun ya, berarti sudah 14 tahun berkecimpung. Wow, itu enggak mudah tentu ya Miss ya. Kalau Miss Lea berapa lama Miss? Oke, kalau saya kurang lebih sekitar ada 14 tahun karena ketika saya masuk di sekolah Mandiri Sentosa, udah ada anak yang seperti ini. Karena
Jujur pertama kali masuk di Mandiri Sentosa ya, saya kaget juga kok ada ya anak-anak yang seperti ini. Dulu kan belum begitu familiar tentang dunia anak ABK ya. Jadi saya sempat shock juga mundur atau maju ini sebenarnya. Tapi tetap maju. 14 tahun. Tepuk tangan buat mereka semua. 14 tahun bayangin ya. Bahkan di usia mereka masih pada muda. Itu enggak mudah tentu, tapi kita memberikan apresiasi ya. Menurut Miss nih, apa yang membedakan mendidik anak sekolah inklusi dengan sekolah pada umumnya? Kan pernah juga pengalaman ya, bagi Miss Isa pernah mengajar di sekolah reguler. Perbedaannya apa sih Miss? Coba kita mau dengar ya. Saya duduk dulu boleh ya? Kalau perbedaannya sangat sangat jauh ya. Kalau mengajar di sekolah sekuler itu kurikulumnya yang pasti anak-anak tuh mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah itu. Dan penanganannya pun enggak ada yang dikhususkan. Semua sama, pembelajaran sama, tata tertib semua sama. Sementara kalau kita masuk ke sekolah inklusi, pastinya kurikulum sama guru mengikuti perkembangan dan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak bisa disamakan satu anak dengan anak yang lainnya gitu. Berarti Miss, kalau anaknya di kelas itu ada 3 atau 4 yang berkebutuhan khusus, Miss harus buat 4 program untuk mereka juga. Iya betul. Kami akan membuat program sesuai dengan kemampuan mereka pastinya. Karena anak berkebutuhan khusus sekalipun dengan diagnosa yang sama pasti berbeda. Penanganannya berbeda, secara perkembangan emosionalnya juga berbeda. Itu kalau selama saya mengajar di melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Biarpun sama-sama ASD tetapi perilaku, kemampuan itu berbeda. Jadi kita harus membuat program satu anak satu program dan dilihat dari perkembangan anak itu sendiri. Bahkan kalau saya lihat ya, sepertinya kurikulum yang sekarang pemerintah mau kembangkan itu tidak hanya anak berkebutuhan khusus ya. Bahkan anak-anak yang reguler pun itu harus dilihat gaya belajarnya seperti itu ya. Sehingga dari gaya belajar dan berbagai hal juga harus disesuaikan. Untuk anak ini, oh dia bisa dengan assessment dengan cara tertulis. Yang satunya, oh cuma bisa dengan lisan. Seperti begitu kira-kira ya. Memang tugas guru saat ini perlu berkembang dan terus belajar, berlatih, mengikuti segala pelatihan yang ada dan itu kita lakukan ya di sekolah. Oke, kalau saya mau tanya ini kepada Miss Lea sekarang. Miss, tantangan terbesar nih ya saat mendampingi anak yang berkebutuhan khusus itu kan beragam gitu ya. Kira-kira tantangannya seperti apa sih Miss? Waduh, kalau ditanya tantangan tentunya pergumulan setiap hari ya. Setiap hari itu adalah tantangan buat kami para guru khususnya untuk anak-anak yang kita menangani anak-anak kebutuhan khusus. Karena mood setiap hari itu anak-anak berbeda. Ada yang hari ini moodnya itu baik, besoknya moodnya udah amburadul. Nah itu merupakan tantangan terbesar kami bagi guru-guru khususnya di sekolahan kita ya Miss Isa ya. Kita harus mengetahui moodnya dulu, ini moodnya baik atau enggak nih. Kalau moodnya baik kita bisa hajar tuh materi itu sampai selesai. Tapi kalau moodnya tidak baik terkadang kita harus tarik ulur dengan anak tersebut. Maju, kalau kita maju terus dia percuma kan kita kasih materi yang banyak tapi moodnya enggak bagus jadi percuma saja. Jadi harus tarik ulur dulu. Oke. Begitu. Wow, perjuangan luar biasa. Gimana kalau kita beri tepuk tangan ya? Untuk memberi semangat pada guru-guru kita. Oke, kalau saya lihat, ini kan kelas kita ini namanya inklusi itu ada juga yang maksudnya nggak semua kan berkebutuhan khusus paling ada 3-4 di dalam kelas gitu ya. Nah bagaimana kita membagi waktu itu juga merupakan tantangan ya biasanya ya. Iya betul Mem. Membagi waktu, membagi energi. Sebab gimana pun juga mereka juga perlu aman gitu ya. Iya. Oke, seperti apa? Bisa diceritakan. Ya, kita harus berperilaku adil ya. Tentunya kasih kita itu enggak hanya satu orang saja, tetapi kasih kita itu harus menyeluruh bagi anak-anak. Terkadang anak ABK ini unik ya Bapak Ibu ya.
kita kalau udah deket dengan satu orang anak, terus kita deket lagi dengan yang lainnya, anak yang ini yang biasa kita pegang, kita tiba-tiba bisa tantrum karena iri. Kok aku nggak dipegang, kok dia pegang dia anak yang A terus, yang B-nya enggak, seperti itu. Jadi ada salah satu anak, ini anak tipikal ya, kemarin sempat kejadian. Memang saya lagi kasih perhatian dengan anak ini, anak yang A ini, karena emosinya lagi nggak baik. Terus memang, oh iya dah kamu kemarin kita membuat lampion ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih dia itu bukan pemotong kertas yang enak gitu loh. Jadi dia nggak pakai gunting. Terus teman-teman yang lainnya bilang, Miss pilih kasih, cuma dia doang yang pakai pemotong kertas itu. Aku juga mau Miss, katanya seperti, oh iya tunggu ya sebentar ya, kamu selesaiin ini dulu, nanti gantian. Jadi kita harus berbaginya adil. Yes. Sedangkan kita punya anak aja di rumah ya. Kita sudah mikirnya seadil-adilnya terhadap mereka. Ternyata kadang-kadang anak kita juga masih bisa berkata ya, aduh mama kok kurang adil sih sama aku. Itu sudah terjadi di dalam, sorry saya kok cuma belakangnya di sini ya. Sudah terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau di sekolah, sehingga mari kita semua itu juga bekerja sama. Sebab kadang-kadang laporan anak atau apa tuh bagus kalau kita tuh konfirmasi dengan guru, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Supaya juga kita itu juga bisa saling kerjasama dengan baik ya. Kalau sudah kita misalnya terima laporan dari anak mentah-mentah misalnya begitu ya, nggak pernah konfirmasi. Terus kita sudah timbul sebuah prasangka atau pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran kita, itu kan mengaruhi banyak hubungan dan kerjasama kita. Jadi mari kita benar-benar saling terbuka begitu ya, bisa menceritakan, bertanya satu dengan yang lain dan ya sejujur-jujurnya misalnya perasaan kita dan berbagai hal. Mari kita juga punya kerendahan hati satu sama lain, baik di guru juga ke orang tua. Supaya kita benar-benar ya itu tadi memikirkan bagaimana anak kita ini bisa maju seperti itu ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Kita mau ya kerjasama terus ya. Baik, nah sekarang tanya lagi nih, biarin gurunya dulu nih yang dicecer ya. Nanti gilirannya, ya Miss Isa, Miss Isa. Pernahkah Miss menghadapi situasi di mana perkembangan anak terlihat sangat lambat? Ya kan? Bagaimana Miss menyikapi hal tersebut secara profesional dan juga emosional? Iya dong, kalau yang lain aduh ini kenapa ketinggalan terus, yang ini cepat, ini kok susah amat misalnya begitu ya. Silakan Miss. Nah, saya nih. Ya. Baik, kalau menurut saya kalau melihat perkembangan anak lambat atau cepat, ya pasti secara profesional kita mesti lihat dulu program yang kita susun, program individualnya. Ya, apakah program yang kita susun atau dia terlalu tinggi atau nggak sesuai jadi dengan kapasitas dia, otomatis harus kita koreksi ulang, evaluasi ulang PPIA yang kita buat, gitu ya. Apakah nanti kita lihat, oh ini belum tercapai, apakah ini terlalu tinggi, kita turunin lagi rendahnya. Misalnya contohnya kita PPIA-nya buat melompat dengan 2 kaki serentak dalam ketinggian 15 cm. Ternyata dia belum mampu. Kita robah, kita turunkan target kita ke 5 cm. Gitu kan, jadi bertahap. Itu secara profesional, secara PPIA. Tetapi secara pengalaman, selain PPIA, biasanya memang anak-anak berkebutuhan khusus mungkin nggak tahu kalau orang tua melihat atau enggak. Secara pengalaman saya, memang anak berkebutuhan khusus tuh uniknya tuh luar biasa ya Bapak Ibu. Kadang dia bisa dalam sebulan itu tinggi gitu. Tapi ada satu kali tuh dia stuck di situ, turun di situ dan dia malah bukan stuck, malah bisa nyampe turun. Dan itu berapa lama lagi tuh kita mesti ngulang dan nanti akan naik lagi progresnya gitu ya. Itu secara pengalaman saya, mungkin ada yang lain boleh tambahkan. Secara itu profesional, tadi secara apa emosional belum dijawab. Secara emosional pastinya kita harus sabar ya Bapak Ibu. Ya, yang namanya kita menghadapi anak berkebutuhan khusus, emosi kita harus sabar, kitanya harus tenang supaya merekanya juga tenang. Kalau emosi kita juga meledak, biasanya mereka juga meledak. Kadang suka mancing-mancing ya Bapak Ibu ya.
Anak ABK itu, anak berkebutuhan khusus selama saya itu bukan mereka tuh sangat mengerti keadaan kondisi kita. Kadang tuh saya ngadapin anak gitu, kadang saya curhat dulu sama mereka. Aduh, hari ini kamu baik-baik ya, Miss lagi capek banget gitu ya. Kadang ada waktunya saya menganggap mereka ya seperti itu ya, secara emosional ya banyak kadang terkendala, kadang hari ini harusnya dia bisa tetapi tertawa terus. Kita stop pun enggak bisa gitu ya. Stop dulu ini dulu, enggak ditertawa terus gitu kan. Jadi kitanya harus sabar, enggak bisa kita paksakan saat itu. Stop ya ketawa, stop. Enggak bisa ya Bapak Ibu. Kadang tuh kayak anak kelas saya ada satu, bukan tertawa. Selain tertawa dia juga nyanyi terus. Dan caranya saya selain saya harus sabar, ya supaya tidak mengganggu yang lain, ya saya nggak mungkin stop. Apalagi dia nyanyinya lagu rohani ya Bapak Ibu. Dan menurut cerita orang tuanya tuh di gereja dia nggak pernah mau nyanyi. Tapi di sekolah bisa satu album lagu rohani, anak itu dihafal semua dari A sampai Z. Jadi ya udah saya caranya saya secara pengalaman saya akan bawa keluar anak ini dan saya akan suruh nyanyi tetap. Dan saya ikut nyanyi gitu ya. Nah setelah saya kasih batasan waktu ya, setelah lagu keempat itu stop. Jadi saya hitung. Nah itu habis itu dia akan tenang, saya bawa ke kelas, kita sekarang waktunya belajar, bukan waktunya nyanyi gitu ya. Karena kalau saya stop, dia semakin nyaring nyanyinya ya. Jadi itu kita juga harus memahami, sebelum memahami emosi anak, yang pasti sebagai guru, kita harus memahami emosi diri sendiri ya Bapak Ibu. Oke, pernah nggak Miss kepancing Miss? Terus cara menanganinya gimana Miss? Pernah, ya jujur ya, pernah kan, aduh Tuhan gitu. Ini biasanya kalau nyanyi ketawa itu enggak terlalu mancing emosi ya. Biasanya tantrum itu. Tantrum itu bikin kita itu sakit kepala gitu. Udah setengah jam enggak itu juga. Yang pastinya kita emosi ya. Terus biasanya saya keluar ruangan. Saya bawa dia jauh dari teman-temannya. Saya cuma lihat mukanya anak ini. Saya menempatkan diri sebagai mereka. Apa yang ada di pikiran mereka gitu. Lihat dia nangis, dia itu sebenarnya menempatkan diri, sebenarnya mereka mau nggak seperti itu? Nggak mau. Jadi kalau saya di kelas dengan situasi anak yang segitu ramai, karena kalau tantrum satu biasanya ngikut yang lain. Jadi saya isolasikan anak ini, saya keluar, saya duduk aja, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak diamkan juga, saya nggak itu, biar dia punya waktu untuk mengeluarkan emosinya gitu. Karena kalau kita stop pun kita itu pun nggak akan itu. Jadi saya caranya saya bawa keluar. Saya bawa keluar. Kadang kalau sampai belum parah itunya saya cuman biasanya saya misalnya kayak gini. Saya nggak sebenarnya stop. Lihat Miss. Biasanya mereka kalau udah dengar suara saya begitu nada tinggi biasa-biasa mereka langsung. Ya. Oke. Itu kalau belum sampai, kalau dia udah tantrum biasanya ada yang sakit kah yang dia rasakan, perutnya nggak enak kah, sementara dia belum bisa ngomong, biasanya ketahuan dia tantrumnya itu karena sakit atau karena apa. Biasanya kalau kita biasa lihat, oh kayaknya dia nih nggak seperti biasanya tantrumnya, mungkin ada rasa yang dia sakit yang dia bisa ucapkan. Nah itu juga guru harus memahami sampai sedetil itu. Baik, saudara bisa bayangkan jika seorang guru tidak memiliki namanya hati yang mengabdi dalam hal-hal seperti ini, bagaimana menangani anak-anak dalam kondisi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita memiliki pendidik-pendidik yang mau menyerahkan dirinya, saya bilang menyerahkan dengan apa? Dengan sadar untuk membimbing mereka, ayo kita support ya. Kita support, kita doakan, kita juga beri kekuatan, bahkan kita kerjasama. Sebab terus terang ini para guru nggak bisa menangani sendiri. Yang lebih banyak menangani adalah kita, orang tua di rumah, begitu ya. Kalau di sekolah diperlakukannya seperti itu, di rumah waktu dia misalnya tantrum kita jadi panik sendiri. Terus kita bilang diam. Ya makin kacau. Dan itu penanganannya tidak sama akhirnya antara di sekolah dan di rumah. Jadi Bapak Ibu perlu sering juga bertanya, Miss kalau dia tantrum di sekolah diperlakukannya seperti apa supaya saya bisa ikut belajar di rumah begitu ya. Sehingga kita bisa bareng-bareng.
anak itu nggak jadi bingung, terus di rumah diperlakukan orang tuh kayak begini. Di sekolah kok beda ya, begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sendiri tahu cara menangani anak Bapak Ibu di rumah seperti apa, bisa juga dikomunikasikan. Tentu mungkin tidak bisa diambil pelek tuh karena apa? Ya situasinya kadang-kadang kita mesti menangani anak berkebutuhan khusus tuh banyak gitu ya. Kalau di rumah kan anak Bapak Ibu sendiri begitu ya. Tapi paling tidak guru jadi sudah memahami. Oh iya, ternyata harus menanganinya seperti ini. Kok di rumah dia punya kebiasaan seperti ini. Contoh, ada anak biasa di rumah dengan perintah yang cukup keras. Ya, ngomongnya kenceng. Tapi waktu di sekolah, gurunya semua lembut. Enggak kena kadang-kadang. Jadi mesti disesuaikan semua. Sebaliknya beda juga. Kalau di rumah biasa lembut-lembut, di sekolah gurunya ntar ngomongnya kencang, dia sudah syok setengah mati begitu ya. Ya kita mesti tahu. Jadi kalau kita lagi mau negur satu yang kencang, anak ini mesti diamankan dulu, entah diberi kegiatan apa, ditangani oleh guru yang lain supaya bisa menangani. Jadi Bapak Ibu doakan, kita ini sedang berjuang juga karena kita ini lebih banyak oleh masyarakat sekarang dipercaya dengan beberapa lebih banyak anak berkebutuhan khusus ya. Kita kepingin juga punya ruangan untuk yang namanya ruang isolasi itu tadi. Itu sekarang ruang isolasi kita tuh apa adanya yang ada. Dan itu maksudnya kurang benar-benar belum memenuhi kapasitas yang seharusnya. Tapi oke, kita berjalan apa adanya dulu karena semuanya perlu biaya, perlu segala. Kita sedang merencanakan ke sana. Nah Bapak Ibu itu terkait dengan tadi ya pengalaman mereka. Sekarang kita beralih ke orang tua atau ke guru dulu? Selang-seling ya? Orang tua sih. Oke, orang tua dulu ya. Nanti guru-gurunya siap ya untuk saya mau bertanya tentang perkembangan anak ini nanti ya. Oke, sekarang tentang orang tua dulu deh. Nah, tentu adanya anak-anak yang mulai berkembang ya. Anak kita mengalami kemajuan, tadinya seperti ini sekarang, tadinya nggak bisa loncat, setinggi itu sekarang bisa loncat, tadinya tidak bisa bersosialisasi, sekarang bisa bersosialisasi, tadinya tantrum, bisa seminggu 3-4 kali, sekarang tinggal sekali. Itu sebuah perkembangan dan saya sangat yakin itu adalah kerjasama kita. Nah, saya mau bertanya ini sekarang kepada orang tua yang ada nih. Ini senyum-senyum dulu nih, kira-kira siapa dulu nih. Oke, saya tanya dulu kepada ini mama ini siapa yang senyumnya paling ngejreng nih. Tentang awal mama Zaidan. Oke. Tentang awal masuk sekolah Bu, ya. Ibu boleh menceritakan bagaimana kondisi anak Ibu pertama kali masuk ke sekolah ke Yayasan Mandiri Sentosa ini ya. Bisa diceritakan Bu, terus sekarang perubahannya seperti apa ya? Pertama masuk sih. Kurang dekat Bu, yang agak dekat. Pertama masuk belum bisa bicara. Oh belum bisa bicara. Belum bisa bicara, belum bisa menyebutkan apa-apa tuh belum bisa. Tapi setelah masuk TK 2 tahun alhamdulillah udah bisa komunikasi, udah bisa bicara, udah bisa panggil ayah, ibu udah bisa. Sampai sekarang udah masuk SD, tadinya nggak bisa masuk kelas 1 tuh belum bisa membaca. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih setengah tahun ya Miss ya. Satu semester tuh udah bisa, mulai membaca tuh udah bisa. Alhamdulillah sekarang udah lancar, walaupun masih ada kekurangan tapi udah bisa membaca. Wow, luar biasa ya. Boleh saya tambahkan Dari, sedikit ya. Oke, Oke. silakan. Jadi Zaidan ini termasuk anak istimewa di bidang matematika ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kelas 2 itu lagi belajar tentang pecahan. Jadi pembagian, kemarin tentang pembagian. Jadi anak-anak yang lain lagi belajar masih pembagian puluhan, masih ratusan belum. Ya, jadi saya ini pertama saya coba-coba nih, pembagian satuan oke, pembagian puluhan, oh oke juga nih. Terus habis itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi habis itu saya masuk ke pembagian ratusan. Wih, cepat sekali dia mengerjakannya.
ratusan, terus saya masuk ke ribuan. Bahkan saya kasih soal pembagian sampai ratusan ribu dia bisa mengerjakannya. Tepuk tangan buat Zaidan. Wow. Ya, Ratusan ribu. Oke. kalau di soal itu apa angka dia emang bisa. Orang kemarin saya juga bingung ya, dia nyebutin sampai miliaran tuh bukan kayak 9 miliar berapa, itu semua angka semua bisa dia. Sampai dia tuh pakai bahasa Inggris juga bisa. Wow. Terus sampai saya tuh bingung, ini kemarin bilang 100.000, 145.000 atau berapa itu. Dia pakai bahasa Inggris, bisa. Saya sampai gini, kamu bisa dari mana Zaidan? Dia bisa itu tuh nyebutin tuh bisa kalau masalah angka. Tapi kalau di yang lain kayak bahasa Indonesia, PPKN ya masih perlu pemahaman lagi. Oke, berarti di samping ada bagian yang terlambat, selalu ada bagian yang lebih di dalam diri anak-anak kita. Temukan ya Bapak Ibu, setiap anak itu punya kelebihan dan kelebihan itu yang kita pupuk terus ya. Kita pupuk, jangan kita lihat kurangnya terus kita bilang kamu kok nggak bisa sih, kamu nggak bisa. Anak jadi nggak pede gitu ya. Nah, ini anugerah ya, jadi anak-anak yang mempunyai keistimewaan begini itu kita harus melihat mereka tuh sesuatu pemberian yang memiliki anugerah khusus gitu ya. Yang kita mesti menemukannya. Bukan berarti yang biasa-biasa nggak ada, kita juga mesti menemukannya ya. Menemukan setiap kelebihan anak kita untuk kita kembangkan lebih jauh ya di bidang kelebihan tersebut. Oke, itu tentang awal masuk ya. Mungkin satu lagi Mama Stefani mungkin ya, sebentar nanti tanya lagi ya Bu. Oke, Mama Stefani silahkan. Awal masuk dulu, boleh diceritakan awal masuk dan kekhawatiran terbesarnya saat memilih sekolah waktu itu. Awal masuk itu Stefani dari online. Dari online, maksudnya online-nya itu adalah Miss mengirimkan bahan, kemudian saya yang mengajarkan di rumah. Nah kemudian sebenarnya saya itu pengen banget dia ke sekolah, supaya dia bisa lihat siapa tahu dengan anak-anak seumuran dia bisa, kalau teman-teman saya itu begini loh. Kalau orang tua kita yang lebih tua ngomong kan pasti berbeda ya Miss ya. Jadi akhirnya setelah setengah tahunan lebih ya Miss, tahun ajaran barunya akhirnya masuk. Nah pulangnya lebih awal, nah disitulah kita melihat Stefani itu pertama masuk itu tantrum. Belum bisa mengikuti pelajaran ya Miss, sulit sekali buat dia. Kemudian ini anak sebenarnya dia kalau lewat tempat yang kayak lorong-lorong gitu dia nggak mau Miss. Tempat-tempat yang baru dia susah sekali. Nah akhirnya di sini saya bisa melihat di PKBM dia masuk yang susah. Akhirnya bisa masuk ke lantai 2 dan segala macam mau. Dan satu lagi Stefani itu mager. Dia malas gerak. Jadi pada saat masuk ke sekolah ini Missnya ajak jalan pagi ya Miss. Saya senyum-senyum. Jayo Miss, jayo saya bilang kan. Karena itu memang yang bisa lakukan cuma beberapa orang, saya bisa gitu kan. Tapi orang rumah kayak mbaknya nggak bisa. Dia mager banget nggak bisa disuruh. Nah sama Missnya nurut ke taman iya. Saya langsung bingung, oh mau Miss, mau Mami, oh oke. Saya langsung oke. Saya cerita sama dedinya, Dedi ini Stefani gini loh, oh bagus katanya. Berarti Missnya ini gimana caranya ya, kok bisa ya gitu loh. Sampai bingung juga sih Miss, misalnya Miss Lea itu bisa sama Miss Isa tuh bisa suruh dia jalan. Oke, gitu sih. Awalnya dia masuk memang struggle banget. Kekhawatirannya waktu memilih sekolah Bu. Dulu kan belum pernah sekolah ya berarti ya sebelumnya. Belum. Ya. Kekhawatiran saya adalah sekolahnya nggak terima. Oke, memang realita Bapak Ibu, nggak semua sekolah mau terima. Dan kasihan sekali bagaimana kalau kita sendiri memiliki misalnya ponakan atau cucu misalnya begitu ya. Dalam kondisi yang perlu untuk ditangani, perlu tempat sosialisasi tapi sekolah nggak mau terima. Sedih banget gitu ya. Bersyukurlah kita dalam kondisi yang kecil, mungil. Tapi anak Bapak Ibu kami terima.
dengan apa adanya ya. Ya oke. Karena saya pernah dizongin sih. Karena zongnya tuh maksudnya begini. Kita mendengar oh satu sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus. Oke, kita datang, kita ngisi form. Sebenarnya kita berharap kita lihat dulu deh. Dia bilang mau assessment. Oke, kita datang. Katanya harus bawa anaknya, orang tuanya harus lengkap. Ya udah sampai dedinya harus cuti segala macam, kita datang Miss, kita penuhin seperti yang dia minta. Nah paling enggak dia bilang mau assessment apakah anaknya ini bisa diterima atau tidak gitu. Pas kita datang masuk bukan assessment yang kita dapat tapi langsung oh anak ibu belum bisa kita terima di sini langsung bla bla bla. Kita bingung dong. Bukannya ini kita disuruh datang karena anaknya mau di assessment dulu apakah bisa diterima atau tidak. Nah dan orang tua harus lengkap ya kan. Kita udah kebayangin dia harus assessment, harus ini. Rupanya kita duduk langsung dibilang oh anaknya gak bisa Bu diterima di sini karena begini-begini terus kita bingung. Oh oke. Terus disarankan oh bisa sekolah ini. Oh oke. Kita saat itu kecewa karena dibilangnya kan assessment. Kenapa tidak dibilang aja? Oh kita nggak bisa terima. Jadi kan kita nggak berasa kita buang waktu. Kita benar-benar siapin waktu kita untuk datang. Sampai harus cuti, harus apa. Tapi yang kita dapatkan adalah sekali datang, oh nggak bisa. Gitu. Itu yang kita kecewa. Jadi pas masuk dikasih tahu, sebenarnya ini dekat rumah ya. Dekat rumah, terus dikasih tahu, ini terima nggak ya kita bilang ya. Terima nggak ya? Walaupun Miss bilang sekolahnya kecil pun, ini mau terima anak kita enggak? Itu loh. Dengan kondisinya yang suka tantrum, ya kan? Kalau tantrum bisa lama, itu yang saya tanganin itu Stefani itu tantrum dulu bisa 1 jam. Itu mamanya rasanya, Miss bilang kan, rasanya pengen gitu kan. Itu kita sendiri yang harus tenang dulu Miss. Kalau saya udah nggak tahan 1 jam loh Miss. Kalau misalnya dia guling-guling doang, ini kan pakai injury kadang-kadang kan ya, kita nggak tahan liatnya. Jadi pelan-pelan kitanya yang harus tenang dulu, tanganin dia dari 1 jam turun ke setengah jam. Turun, akhirnya anaknya bisa lebih tenang. Nah sekarang mulai ada injury dirinya sendiri lagi. Nah itu yang kita waktu pilih sekolah kita juga mikir, nih gurunya bisa nggak ya? Jangan-jangan sekali dia marah, ya udah besok nggak usah datang ya mami gitu loh. Udah kayak yang, aduh ini dek jangan marah-marah terus dong dek gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan pada saat pilih sekolah. Apakah gurunya bisa menangani anak kita, kemudian apakah anaknya itu bisa masuk, terus teman-temannya terima atau tidak. Itu yang jadi kendala kita pada saat memilih sekolah. Oke, terima kasih Mama Stefani. Saya sangat berempati, maksud saya begini, begitu banyak orang tua ini mengalami ya penolakan. Sedangkan menghadapi anak aja sudah stresnya luar biasa, nanti di sekolah ini ditolak, ya kadang-kadang sudah diberikan harapan ternyata harapannya song gitu. Ya kita juga apa ya, mungkin bisa mensosialisasikan dan juga memberikan motivasi pada misalnya kita menemukan guru-guru yang lain supaya mereka pun memperlengkapi diri lah ya. Kita bukan juga sekolah yang maksudnya paling top seperti apa juga enggak. Paling tidak semakin banyak sekolah dan guru-guru yang bisa menangani maka lebih banyak juga bisa menghadapi ya dan membimbing anak-anak ini bisa mengalami juga perubahan ke depan. Karena SLB itu ternyata sudah kewalahan Bapak Ibu. Nggak bisa memuat. Itu sudah waktu kami mengikuti dan dipanggil untuk sekolah-sekolah inklusi. Itu dinas sudah hands up. Ini kelebihan ribuan anak berkebutuhan khusus yang tidak ada yang bisa menangani. Sebab itu sekarang dipaksa kan. Setiap sekolah reguler harus menerima 1 kelas paling tidak 1 atau 2 anak berkebutuhan khusus. Itu pun enggak semua mau melakukan. Karena apa? Ya tidak semua juga orang tua yang anaknya reguler ya, tipikal tidak mengalami gangguan apa-apa seperti itu,
mau juga menerima seperti itu ya. Dan kalau tahu menerima kadang-kadang ada juga harus makin dibully, enggak cuman apa sesama murid tapi kadang-kadang dengan gurunya dan berbagai hal. Memang kasihan sekali. Jadi mari kita bersama-sama ya Bapak Ibu bergandeng tangan untuk perkembangan anak-anak kita untuk kemajuan sekolah ini begitu ya. Oke, terima kasih Mama Stefani. Mama Atar. Oke, Mama Atar. Ini tentang ini Mama Atar, perkembangan anak ya. Apa yang paling terasa setelah anaknya bersekolah di sini Mama Atar? Alhamdulillah kan sebelumnya memang anak saya kan ADHD, ya, Miss. Tadinya memang nggak bisa apa-apa, disuruh ini itu pun juga nggak ngerti. Kasusnya sama kayak Jidan, untuk bicara aja pun susah, nggak bisa. Apalagi untuk komunikasi dua arah pun memang sama sekali nggak bisa. Nah alhamdulillah 2 tahun di PKBM Mandiri Sentosa banyak sekali perubahannya Miss. Dari dia disuruh ini tolong dong buang sampah, bisa. Terus tolong dong ambilin ini, bisa. Terus kalau misalnya menjatuhkan sesuatu diletakkan kembali gitu. Memang sih prosesnya nggak cepat ya Miss. Iya. Banyak butuh waktu dan kita juga sebagai orang tua juga ya Allah kadang duh ini gimana ya, bisa nggak ya gitu. Cuma kan ya lambat laun kadang terbantu sama Miss Isa kadang Bu ini Atta begini-begini kadang tantrum. Memang malah kadang saya ngerasa ya maaf ya sebagai orang karena saya orang kerja jadi malah Miss Isa yang lebih jadi ya, banyak sekali lah perubahannya. Pokoknya saya terima kasih banget untuk Miss di PKBM Mandiri terutama Miss Isa menghadapi anak saya yang kadang tantrumnya nggak jelas, suka teriak-teriak, suka ketawa-ketawa sendiri gitu, suka muter gitu. Makanya saya bersyukur sekali Miss. Oke. Banyak sekali perubahannya. Oke. Ya tambahan ya buat Atta. Atta itu sekarang selain dia sudah bisa mendengar instruksi yang tadinya sama sekali blank, dia udah bisa mendengar instruksi. Sekarang buku apapun kita panggil dia akan datang ke depan, dia akan ambil dan dia bisa taruhkan kembali di tasnya. Dia sudah tutup, makan buah apa sudah sendiri, pegang sendiri. Jadi kalau dulu kita harus dampingin, megang sendok nggak bisa, kita harus suapin. Sekarang nggak, tinggal dia di sebelah saya cuman bilang, Atta, dia udah langsung suap sendiri makan. Tetapi ya itu ya, kadang orang berpikir, aduh suara misnya itu. Karena kalau aku bilang Atta, dia nggak akan dengar apa yang saya instruksikan. Tetapi dia harus ada gini dulu, Atta, oh dia udah langsung tahu, dia akan pegang sendoknya. Nah, suara. Jadi suara saya harus sesuai, harus dia dengar dan harus itu dia akan lakukan. Kayak buang sampah apa sekarang dan sekarang waktu tantrumnya juga jarang ya, kecuali dia habis sakit biasanya tantrum tuh sehari. Habis itu enggak. Kalau dulu setiap hari pasti dia tantrum di kelas. Apalagi yang namanya sudah waktunya beraktivitas sensori atau apa dia paling sekarang memasukkan sedotan dengan benang apa dia mau lakukan merangka apa memanjat apa tanpa nangis tanpa tantrum. Nah sekaligus Miss langsung ke Miss Isa aja langsung ya. Waduh. Jadi indikator perkembangan anaknya seringkali tidak disadari apa kalau ibu ini kan menyadarinya gitu ya. Yang seringkali itu tidak disadari oleh orang tua gitu ya. Tetapi sebenarnya itu sebuah kemajuan besar gitu ya. Itu yang perlu kita juga cermati mulai dari usia SD sampai SMA seperti itu kan ya. Kira-kira apa Miss yang perlu kita lihat itu? Kadang yang saya lihat ya pengalaman di orang tua biasanya orang tua itu tidak menyadari bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus. Jadi nuntutnya seperti ini, anak saya tuh harus bisa edukasinya, matematikanya gitu. Maaf ya saya tidak menyinggung siapapun ya, matematikanya, public speakingnya gitu ya. Sementara orang tua suka lupa kebutuhan utama anaknya itu dengan anak yang diagnosa berkebutuhan khusus seperti apa? Sensorinya sudah beres belum? Ya, fokusnya sudah beres belum? Gitu. Artikulasinya sudah beres belum? Kebanyakan yang saya lihat tuntutan orang tua di sekolah adalah kalistung. Baca, tulis dan berhitung itu wajib gitu untuk orang tua. Kalau Itu udah
Kalau anaknya sudah bisa baca tulis, nah berarti itu udah keren. Tetapi dia nggak melihat bahwa anak itu punya segi yang berbeda. Misalnya dia nggak memang dia lemah dibaca kalistungnya, tetapi dia punya bakat untuk menggambar. Dia bakat untuk bernyanyi. Itu nggak dapat pujian dari orang tua. Dia suka memasak tidak dapat pujian. Tetapi kalau anaknya, bisa menulis baca buku, pinter gitu kan. Kadang yang saya lihat dari orang tua murid itu lebih ke situ sih, Mem. Oke. Maksudnya bagaimana kita melihat bahwa perkembangan sekecil pun, misalnya nih, yang tadinya cuman nggak ada suaranya sama sekali, tetapi setelah sekolah dia bisa babbling gitu kan. Ngelatih anak berkebutuhan khusus untuk buka mulut itu perjuangan Bapak Ibu. Jujur saya katakan karena saya ada di posisi mengajar di taman kanak-kanak. Usianya yang gimana mengajar dia membuka mulut, bernyanyi, sampai ngajar dia tertawa. Itu tertawa aja nggak semua anak berkebutuhan khusus bisa tertawa Bapak Ibu. Yang punya anak berkebutuhan khusus pernah perhatikan anaknya tertawa? Ada. Ya kan? Nah, itu ekspresi pun itu harus kita ajarin. Tetapi kadang orang tua itu lupa gitu perkembangan anak. Tersenyum itu pun itu sudah suatu perkembangan yang tadinya tidak tahu ekspresi. Sekarang kita bilang, senyum Stefani, senyum. Senyum Stefani, dia bisa ngikut, lihat Miss, bisa ikut senyum. Itu kan suatu perkembangan yang kadang nggak tahu. Misalnya nih, Stefani ya, maaf ya Bu buat Stefani. Naik motor nggak mau, takut. Tetapi sama gurunya dilatih, mau naik motor, soal digonceng, pegang ya Stefani, Miss mau ke taman nih. Mau ngikutin naik. Nah itu kan satu perkembangan yang harus diapresiasi juga. Jangan sebagai orang tua kita hanya melihat kalistungnya. Tetapi bagaimana perkembangan sekecil apapun kita lihat. Misalnya yang tadinya dia nggak bisa natap kita. Natap itu nggak bisa, terus dia bisa natap sampai hitungan ketiga aja 3 detik, 1, 2, 3. Itu udah hebat Bapak Ibu. Untuk anak berkebutuhan khusus itu nggak gampang. Melatih dia untuk fokus itu tidak gampang. Selama saya menangin anak berkebutuhan khusus dari memar-memar, benjol, biru ya. Itu nanganin untuk melihat fokus saja itu tidak gampang gitu ya. Jadi Bahkan kadang-kadang kita mau menyelamatkan anak karena dia mau kepleset kamar mandi kita pegang gitu ya. Lah kitanya yang kena kadang-kadang. Karena apa waktu dipegang kenceng ternyata Merah. sensitif merah biru. Nah tolong ya Bapak Ibu makanya kalau ada peristiwa-peristiwa apapun juga ini kenapa biru? Tanyanya itu nadanya jangan nada menuduh dulu gitu ya. dikonfirmasi Paling tadi dulu. mengalami apa aja di sini gitu. Terus sempat pegang tangannya atau enggak Miss? Iya tadi gini-gini, kita tahu berarti dia tadi mau pleset dipegang kan jangan biru. Tapi kok sudah, ini kenapa tadi enggak biru kok jadi biru ini? Diapain? Nah itu kan berarti sudah nadanya menuduh ya. Kasihan juga Missnya ini sudah berjuangnya setengah mati gitu ya. Iya benar. Kadang kita juga sebagai guru curhat dikit ya Bapak Ibu. Daripada itu ya biarin dah. Kalau kami pegang terus anak Bapak Ibu loncat di kamar mandi, tantrum lagi di kamar mandi, enggak dipegang kira-kira apa yang terjadi Ibu? Jatuh kan? Bisa kena kepala kan? Darah. Sementara kalau kita pegang, kita juga menjaga diri kita sendiri gitu ya kan. Nanti kalau kita pegang ini itu. Ada anak yang bisa kita langsung peluk itu bisa itu. Ada yang kita pegang dia malah itu kan. Kita harus lebih kuat megangnya gitu. Ada gitu. Tapi kecuali kalau dia tantrum di kelas yang tidak membahayakan, ya kita juga kasih waktu ruang. Tapi kalau untuk di kamar mandi, di jalan itu kan harus ditolong ya Bapak Ibu. Banyak kendaraan lewat atau apa, dia benturin kepala di aspal. Gitu kan. Kita kan harus tolong, kita kan harus lebih kencang. Ya, oke. Gitu kan. Saya mau bertanya kepada Miss Lea sekarang. Kira-kira kalau anak-anak tantrum seperti itu, yang berkebutuhan khusus tantrum, bagaimana menjaganya supaya anak-anak yang tipikal nggak sampai kena dampaknya begitu ya? Dampak maksudnya kan kadang-kadang mereka bisa banting badannya kalau anak-anak itu nggak menjauhkan diri atau gimana kan bisa kena misalnya begitu ya Miss ya. Selama ini nanganinya gimana Miss coba? Ya, tentunya ya untuk anak-anak kita harus tahu dulu nih. Tantrumnya tantrum karena
apa mencobain kita atau memang dia ada rasa nggak nyaman atau kurang tidur atau bagaimana. Jadi kalau seumpamanya seperti itu kita pisahkan dulu anaknya. Jadi makanya memang perlu banget ruang khusus untuk anak-anak yang memang kebutuhan khusus ya. Jadi kita pisahkan dulu anaknya, biasanya kita kasih ruangan yang emang nyaman untuk mereka, kita tenangkan di situ. Sementara ini kita punya ruangan itu ya, tapi ada barang-barangnya itu yang kadang-kadang juga membahayakan. Jadi kita ada pojok, kadang-kadang pojok diberi bantal untuk mereka ke sana gitu. Tapi kadang-kadang kan juga malu mereka ya. Kalau mereka tuh seperti itu pun bisa merasa malu kalau mereka lagi tantrum begitu ya, dilihat teman-temannya. Tapi kalau masuk di ruang isolasi itu akan menolong. Sebab itu berdoa bareng-bareng ya Bapak Ibu, atau kita mikirkan gimana ya, kita entah nabung bareng-bareng supaya ruangan itu bisa terwujud gitu. Itu yang kita pikirkan gitu ya. Oke, itu tentang indikator perkembangan anak. Jadi sekecil apapun, ayo kita hargai. Kalau mereka misalnya gambar, ya kan, tadinya nggak mau gambar, sekarang mau gambar. Gambarnya mungkin masih metode apa? Miring-miring, terus nggak terlalu bagus. Jangan dibilang gambar apaan tuh, nggak jelas. Gambar yang bagus lah. Nah, itu tidak memberikan support. Kalau mereka menggambar pun masih terbatas. Kita tadinya nggak mau menggambar, kita bilang, wow anak mami sekarang mau menggambar. Dan ada bentuknya, ini gambar apa nak, coba cerita. Mereka apa? Kira-kira apa? Akan membuat mereka jadi terpacu ya. Terpacu untuk menggambar lagi. Dan yang tadinya kita tidak menemukan potensi dia dalam menggambar, ternyata dia punya potensi di sana. Ya, jadi sekecil apapun kreativitas mereka hargai. Ya, mungkin kita ukur, jangan pakai ukuran kita, ukurlah. Dia tadi nggak bisa loh, sekarang bisa. Berarti itu yang harus diukur dan kita hargai, seperti itu ya. Dan jangan cuma kita ukur secara akademis. Kalau anak kita tidak bisa secara akademis, terus di sekolah misalnya dilatih. Dilatihnya misalnya di SMA nih sekarang ya, sedang dilatih untuk membuat kombucha, dilatih untuk memasarkan ya. Terus nanti dilatih juga mereka membuat ekoenzim, memasarkan. Jangan dikecilkan loh Bapak Ibu. Itu meskipun kita pikir ngapain tuh cuman keterampilan begitu. Diajarin yang lebih bisa menghasilkan lebih besar atau gimana. Segala sesuatu yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil, betul ya? Dari hal-hal yang kecil. Kalau mereka dari hal-hal kecil seperti itu sudah bisa. Dan mereka didorong juga. Nah, meskipun kamu belajarnya baru membuat seperti itu, memasarkannya baru di antara orang tua dan sekarang mulai diajari nanti memasarkan secara digital, lakunya juga baru sedikit, enggak apa-apa. Itu adalah jalan untuk kamu berlatih supaya nanti mereka benar-benar lulus ya. Mereka itu bisa juga berkembang. Kita memang lihat mungkin dia punya kapasitas, misalnya ya, misalnya Zaidan matematika. Tahu begitu nanti pasti kita akan mesti memikirkan juga ya Bu ya. Untuk anak ini bisa dipupuk di situ juga lebih besar. Misalnya dengan memberikan les khusus untuk hal-hal seperti itu. Supaya dia benar-benar ngumpul di situ gitu kan. Nah tapi misalnya nih di sekolah kok kurang ya diajari matematikanya juga baru rata-rata misalnya lebih pun ya baru segitu ya kok anakku kurang cepat padahal dia bisa melangit. Kita nggak bisa menuntut juga, sekolah ini nanganinya macam-macam begitu ya. Jadi kita mesti juga punya upaya di luar untuk bisa membuat anak ini bisa lebih mumpul dalam potensinya. Dan apa yang dilatihkan di sekolah, Bapak Ibu, hargailah sebab mereka itu juga perlu berkembang dalam life skill-nya ya, cara bekerja sama. Kalau dia matematika nggak belajar yang namanya memasarkan, nggak belajar yang namanya motorik halusnya bersama teman-teman, itu juga akan menghambat nanti kemampuan matematikanya lebih jauh nanti berkembang lebih pesat begitu ya. Sehingga kita perlu memberi support lah ya, support meskipun misalnya ada yang kita mendapatkan masukan itu kok kayaknya pembelajarannya nggak jelas ya. Kok matematika cuma diajarinya ringan-ringan seperti itu. Nggak kayak levelnya sekolah biasanya formal. Saya cuma berpikir ya ampun. Lah misalnya anaknya memang tidak mampu kapasitas matematikanya.
ya. Dan diajarin matematika itu secara kehidupan sehari-hari. Harusnya bersyukur, sebab apa? Mereka tetap belajar matematika tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian apa? Kepake langsung. Daripada mereka tahu rumus-rumus dan berbagai hal dikasih soal yang sulit-sulit bisa tapi mempraktekannya dalam kesehariannya nggak bisa. Itu kan lebih maksudnya powerful harusnya begitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya ide silahkan ya. Tapi coba tanya kalau soal Bapak Ibu sempat bingung ini pelajarannya apa ya kok begini. Kita tuh memang banyak proyeknya Bapak Ibu ya. Proyek-proyek itu biasa membersamakan ya antara anak kebutuhan khusus dan tipikal dan juga di sana kadang-kadang mereka bisa saling berempati, saling kerjasama, saling membantu. Nah dari proyek itu biasanya diintegrasikan dengan berbagai pembelajaran termasuk di SMP dan SMA ya. Misalnya proyeknya membuat kombucha saja. Kombucha itu ada pelajaran ekonomi di sana ya. Bagaimana mereka memasarkan, ya kewirausahaan ada di sana. Mereka juga belajar tentang rumus kimianya di sana, ya kan? Mereka belajar bagaimana nanti mereka akhirnya bisa tertrigger, misalnya membuat minuman yang baru ke depan tuh kemampuan menganalisisnya juga ada di sana. Ya, termasuk juga kalau mereka akhirnya disuruh presentasi, membuat laporan, membuat prosedur pembuatan, itu pelajaran bahasa Indonesia masuk di sana Bapak Ibu. Jadi jangan dilihat kok pelajaran bahasa Indonesianya mana ya, nggak kelihatan. Jangan dibilang nggak kelihatannya, itu pelajaran bahasa Indonesia sudah terintegrasi di dalam proyek-proyek tersebut, begitu ya. Oke, ini kok saya yang jadi banyak ngomong. Oke, selanjutnya ini ya, tadi sudah ceritakan sih tentang anak yang mengalami hambatan, tetapi kemudian menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Mungkin ada tambahan? Dari miss-missnya coba ada dari orang tua juga mungkin. Saya miss. Selama Stefani di sekolah ini SMS, saya lihat perkembangannya kayak Miss Isa bilang, hal kecil aja kita syukuri. Contohnya saya cuma ngobrol sama Miss Isa loh, sama Miss Lea. Ini Stefani ya, itu nggak bisa loh Miss naik motor. Itu cerita yang biasa pas ngobrol. Gak mau, kalau lihat motor, dia tahu itu motor. Tapi kalau suruh naik, aduh itu motor kayak apaan, kayak sampai jerit-jerit. Pernah saya bilang, yuk dek kita naik motor gitu kan ya. Karena pas ada guru yang datang yang ke rumah itu bawa motor. Karena saya di rumah memang gak ada motor, jadi suruh naik kayak gitu. Gak mau, karena dulu memang pesen Gojek gitu kan jalan sekolah, gak mau. Dia pilih jalan kaki dibanding naik Gojek. Jadi benar-benar ketakutan. Saya cerita sama Miss, terus Missnya bilang, oke Mami. Terus tiba-tiba datanglah video, kirim ke saya. Saya langsung kaget, hah ini bisa naik? Terus ketemu saya langsung tanya, Miss pakai cara apa? Saya langsung tanya pakai cara apa? Karena saya benar-benar kaget. Ini caranya gimana? Kok bisa mau naik motor? Langsung boncengan, walaupun Missnya kejar-kejaran sambil video tuh. Terus kayak saya bilang, ini benar-benar kerja sama dari guru yang oke gitu loh Miss. Pas saya ngobrolin langsung dikerjain gitu, saya jujur kita seneng banget. Jadinya bilang wow luar biasa, langsung digituin loh Miss. Wow luar biasa, itu mungkin buat orang naik motor aja. Tapi buat kita itu wow, kenapa? Kalian tidak melihat perjuangan kita. Untuk naik motor itu satu motor di depan dia jalan. Tahu nggak buat naikin dia ke motor berapa orang? 4 orang itu pun tidak berhasil. Itu sampai pas deket rumah ada tukang-tukang yang lagi bangun rumah sampai ketawa semua tuh ngeliatin dari atas. Ngeliatin itu lagi ngapain sih gitu loh. Itu perjuangan kita buat dia suruh naik ke motor. Saya yang bonceng, saya naik keliling nih seru nih gitu. Gak mau. Semakin disuruh naik mundur 3 langkah, maju dapat 1 mundur lagi. Aduh Tuhan saya gak sanggup, udah deh bye saya bilang. Gak usah nanti lain kali aja. Saya juga gak tahu cara apa yang dilakukan Miss tiba-tiba langsung naik. Dan Kita itu tanya bukan ya. sekali. Kita tanya ya. Ya Oke. itu Terus bukan apa sekali lagi? aja loh Miss. Itu sampai 3 kali kayak lebih ya Miss. Sampai berapa kali kita bilang. Setiap kali ada motor suruh dia naik, jadi naik. Sendiri nggak perlu ada orang di Nggak belakangnya. perlu orang lagi. Waktu saya gonceng dia terakhir di taman itu ya dia sendiri. Naik. Nah, Pada awalnya nggak takutan dia? Pada awalnya kita coba-coba sih. Ada Miss Megumi, ada Miss Megumi iya. Ayo Pi, ayo Pi.
Ya, terus habis itu kita kan memang heboh, apalagi Miss Milan tuh paling heboh. Kita kayak, ayo Pi, kamu bisa. Akhirnya dia coba-coba, ya yang pertama gagal. Terus habis itu diulang lagi. Akhirnya berhasil dan itu saya kirim ke maminya. Itu di satu hari mencobanya atau beberapa kali? Wah, nggak bisa satu hari. Tuh kan, ternyata Nggak nggak bisa cuma satu satu hari ya. hari. Oke, memang Bapak Ibu, kalau di sekolah-sekolah yang lain selalu dipesan ke guru-guru. Bapak Ibu, bagian terapi adalah terapi. Bapak Ibu jangan melakukan terapi. Bapak Ibu bisa stres kalau menghadapi anak seperti itu. Tapi di tempat kami kalau nggak dibantu dengan juga bagian terapi juga repot Bapak Ibu ya. Tapi memang kalau sampai benar-benar mentok Bapak Ibu, sebab itu kadang-kadang kita bilang ya, untuk ini perlu dibawa terapi. Kalau kita memang sudah bicara seperti itu, tolong benar-benar dibawa Bapak Ibu ya. Dan itu bukan maksudnya kita menolak, tidak ya. Tapi itu adalah cara untuk bisa menolong anak itu kalau memang mereka. Dan tempat terapinya biasanya kita akan memberikan referensi ya. Sebab enggak semua tempat terapi ternyata bisa menerapi dengan baik, cocok untuk anak-anak, masing-masing anak seperti itu. Ya, oke. Nah ini dia. Ini gurunya dulu nih. Gurunya lagi ya. Strategi apa yang biasa digunakan Miss untuk membantu anak yang sulit fokus atau sulit bersosialisasi nih Miss? Kayaknya Miss Isa ini jago. Iya. Jangan kan anak-anak ya, gurunya aja lempar-lemparan loh Bapak Ibu ya. Siapa yang jawab? Kalau sulit fokus, yang menurut saya sih ya perlu kita lihat dulu ya fokusnya emang dia. Kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu memang sulit, biasanya memang itu kendala utamanya itu dia sulit fokus. Yang pasti lihat dari sensorinya dulu. Karena sensori itu dari tahap itu kan paling bawah gitu. Kalau sensorinya belum beres, anak itu pasti nggak bisa fokus. Jadi lebih dulu berikan pelatihan sensori gitu. Kalau menurut saya sensorinya dikuatkan dulu, dilatih juga dengan visual, gambar. Pasti yang pertama sih dia lihat gambar ya kayak murid saya sekian detik udah selesai gitu kan. Tapi hari ini sekian detik, besok nambah lagi. Tapi nggak bisa hanya lihat satu gambar gitu, tetapi sensorinya juga harus kita kuatkan supaya dia fokusnya juga bisa terlatih gitu. Pelatihan sensori itu kalau itu dasar ya menurut saya untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk fokus, fisik motoriknya itu harus dilatih terlebih dahulu baru kita bisa mau melatih fokusnya gitu. Iya. Oke, Miss Lea mau menambahkan? Kayaknya udah cukup Miss Isa. Iya, jadi Bapak Ibu apalagi kalau di TK ya. Sekarang ini banyak orang tua tuh kepinginnya itu tadi cepat bisa calistungnya. Waduh di TK ini mah hebat, lulusannya bisa langsung calistung. Bapak Ibu kalau sensorinya untuk menulis dan membaca ini duduk aja tuh belum kuat. Itu nanti efeknya tuh waktu di SD sampai SMA sampai SMA loh Bapak Ibu. Nulis tuh bisa ndlosor gitu kan, apa gampang capek. Nggak bisa nulis panjang. Tulisannya bisa cakarawem nggak karuan. Kenapa? Itu dari TK tidak dilatih dulu sensorinya kuat, baru dilatih menulis. Sebab itu ya kalau saya lihat di TK tuh disuruh jumput-jumput. Kadang-kadang bilang, ini ngapain? Gue bayarin anak sekolah cuma diajarin jumput-jumput di rumah mah bisa. Iya kalau Bapak Ibu punya konsisten bisa ngelatih dan benar-benar bisa ada perkembangan di sana. Jumput lah, ntar ngambil apalah, mindahin begini, ngikutin apa garis, itu perlu untuk latihan fokus juga. Itu aja masih susah dilatih. Nah, kalau kita buru-buru, kan sekarang kan juga pemerintah juga menekankan, nggak cuma untuk anak berkebutuhan khusus, anak-anak TK pun sekarang jangan diajarin terlalu berat untuk tugas-tugas membaca, tulis itu. Aduh Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh. Anak saya sendiri itu jadi korban dulu ya. Korban apa? Di TK-nya itu kalau setiap kali pulang tuh ada PR, nulis tuh satu lembar di buku kotak-kotak itu. Nah itu wow, kalau enggak selesai dipanggil orang tuanya gitu kan. Rasanya stres gitu. Mau enggak mau orang tuanya maksakan anaknya suruh ngerjain nulis. Akhirnya dia tuh malas loh nulis, maunya ngetik aja. Gak mau nulis begitu, dan tulisannya gak terlalu bagus di situ, gak terlalu kuat karena dia juga terpaksa melakukannya.
Anak perlu dengan sukacita, senang belajar itu. Dan TK itu tempat untuk mereka tuh merasakan, belajar tuh menyenangkan ya. Bisa lewat bermain, lewat aktivitas-aktivitas yang ada begitu ya. Yuk kita support bareng-bareng. Nah ini ada pertanyaan satu lagi nih. Bagaimana komunikasi yang ideal antara guru dan orang tua agar perkembangan anak bisa optimal? Dari sisi orang tua dulu. Silahkan Mama Atar. Dari tadi yang banyak diem nih. Ya, bagaimana komunikasi yang ideal ya bagi Mama Atar ya antara Mama Atar dengan misalnya sekarang apa Miss Isa ya? Miss Isa ya agar perkembangan Atar tuh bisa optimal seperti itu ya. Biasanya sih kalau itu Miss Isa lebih komunikatif sih Bu. Jadi kalau misalnya Dari gurunya. kadang misalnya kan Atar tuh seringan tantrum karena ngerasa badannya nggak enak, lebih ke perut atau apa. Terus Miss Isa tanya, ini kenapa gitu, apa kurang tidur, apa salah makan, apa karena apa gitu. Oh iya Miss, kurang tidur, makanya dia jadi kurang fokus, terus di sekolah pun lemas gitu. Ya paling ya komunikasi sih lebih itu sama Miss Isa, karena kan di sekolah ya menghadapi, karena Atar ini cuma bisa sama Miss Isa. Kalau sama Miss Dewi kadang suka kurang cocok gitu Bu, Mem. Jadi makanya lebih dengar sama Bu Isa, Miss Isa ini. Makanya saya pun kalau di rumah dia disuruh susah. Jadi kalau dengar kata Miss Isa itu kayak dewa gitu loh. Jadi langsung takut gitu. Nanti Berarti baru mesti ditakut-takutin nanti jadi dengan Miss Isa gitu. kan kadang kalau lagi dengar gitu, saya suruh tolong dong ya ambil. Tapi kalau lagi maksudnya lagi tantrum kumat gitu, saya panggil Miss Isa ya, awas kamu gitu. Baru diam. Padahal itu salah ya Mem ya. Iya. Ya, Atta itu dulu nggak bisa memahami itu. Tapi sekarang dia mengerti gitu. Jadi kalau dia lagi belajar sama tuh cerita biasanya dia suka ngeledek, suka ketawain itu. Miss-nya ngomong, Miss Dewi ngomong gitu. Dia bercanda sendiri, dia lari-lari gitu. Tapi aku dari belakang, karena kan ada anak-anak yang saya panggil tuh di belakang kan. Jadi kalau dilatih sensori itu suka nangis, jadi supaya dia nggak. Saya dari dapur saya bilang, Atta, dia langsung berkaki. Kadang Miss Dewi bilang, Miss Isa, Atta, Miss Isa. Atta gitu, dia langsung duduk gitu. Yang saya lihat dari dia nggak memahami apa yang namanya Miss Isa, sampai dia memahami, saya nggak apa-apa Bu ngorbanin untuk Atta ya. Jadi dia itu sama sekali tadinya blank, benar-benar blank dan nggak mengerti apa yang jangankan nama Miss Isa gitu ya. Apa yang kita itu sama sekali dia nggak merespon. Oke, berarti nanti mesti tahap berikutnya adalah bagaimana dia tanpa dengan kata-kata Miss Isa, iya. dia harus bisa juga melakukannya juga di rumah ya. Mungkin bisa latihan caranya seperti apa supaya Miss Isa bisa bimbing ibu sehingga nanti di rumah sebab gimana pun juga kan nggak bisa bergantung sama Miss Isa kan. Atau dia mungkin pindah tempat atau gimana Miss Isa, masa Miss Isa terus mana Miss Isa nggak ada gitu. Jadi mesti juga berlatih ya Bu ya. Oke ya. Terima kasih. Jadi Biasanya saya komunikasi juga sama mamanya, biasa saya kirim video atau chat by WA karena kan mamanya beda ya. Jadi saya lebih komunikasinya lewat chat. Kalau buku biasanya omanya ya. Jadi saya lebih ke chat langsung. Chat. ya, jadi memang guru-guru di sini selalu didorong dan dimotivasi juga selalu dimonitor gitu ya untuk mereka bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua. Misalnya saudara sendiri kurang mendapatkan yang namanya kelancaran dalam hal itu bisa dibicarakan bersama gurunya terlebih dahulu ya. Pak bisa enggak tolong saya gini aja caranya supaya bisa lebih lancar komunikasinya misalnya Ibu gitu ya. Oke sekarang selain guru yang juga mesti berkomunikasi dengan lancar yang pasti orang tua juga bisa proaktif juga ya. Proaktif ya. Kalau Mama Zaidan biasa proaktifnya gimana Mama Zaidan kalau Saya terkait juga sama seperti sih. Kayak itu kalau nggak sama Miss Isa, Miss Lea, dia takutnya sama Miss Isa sama Miss Lea. Kalau di rumah nggak mau belajar, nggak mau apa-apa, nangis tantrum. Ya udah, saya panggil Miss Isa ya, saya telepon Miss Isa ya. Kalau nggak, saya bawa ke tanah tidur sama Miss Isa. Kalau nggak sama Miss Bigumi, dia takut. Oke. Kayaknya kita mau dapat training untuk berikutnya nih bagaimana
Iya, transfer caranya jangan cuman karena takut ya. Karena yang namanya ketaatan karena takut itu belum dari dirinya sendiri nanti ya. Kita mesti latih supaya bukan karena Miss Isa atau Miss Lea, tapi dia memang tahu saya harus menuruti supaya jadi baik seperti itu ya. Nah itu nanti mungkin jadi bahan kita di tahun depan kali, sebab tahun ini sudah ada rencana yang lain gitu ya. Oke. Oke, ini tentang perkembangan ini sudah. Kira-kira ada nggak yang mau ditambahkan, Miss, atau orang tua di sini? Ada Silakan. untuk orang tua. Oke, silahkan. Pesan saya sebagai guru. Gini, sebagai orang tua itu harus jujur mengkomunikasikan tentang perkembangan setiap anaknya. Kalau jujur ke gurunya, sebenarnya apa perkembangan anak itu tidak akan mengurangi nilai dan rasa cinta, rasa sayang guru itu ke anak itu. Justru kami bersyukur kalau ada orang tua-tua yang jujur sama kami. Iya, Kak Mama Cidan jujur banget ya. Tiap hari, Miss, Saidan itu loh mandinya susah gitu ya. Nanti kalau di pelajar-pelajar biasanya kami masukkan sisipkan ke bina karakter biasanya gitu. Terus biasa ada jam-jam saya biasa ngajak dia curhat apa yang terjadi gitu, kenapa gitu ya. Biasa dia udah tahu kalau dia melakukan kesalahan atau gigi teman atau itu teman, jam saya itu dia udah pasti mengakui kesalahan gitu ya. Dia pasti akan cerita kenapa, apa dia diledek atau gimana gitu ya. Nah, saya sangat menghargai orang tua yang jujur untuk menyampaikan ke kami perkembangan anaknya. Kadang orang tua diam-diam aja kami kira baik-baik aja ya anaknya. Ternyata ya sampai itu perkembangannya jadi tidak maksimal. Jadi terutama hal kemandirian Bu, di rumah anaknya sudah bisa ini sendiri. Sudah Miss, ternyata belum. Lebih baik berkata belum Miss, oke Bu gini ya. Kita ajarin dari tahap ini dulu gitu. Saya sangat menghargai orang tua yang komunikasi sama kami gitu. Mungkin waktu kami cuma ada pas di depan, pas nyambut anak pagi datang, nggak apa-apa biarpun belum mandi Bapak Ibu ya. Miss ini loh keadaannya kayak gini, oke gitu. Kami kayak Mama Stefani cuma sekilas, Miss Stefani takut banget lo naik motor gitu. Nah kan kami merekam, apa yang bisa kami langsung lakukan, kan pasti langsung lakukan gitu. Jadi jujur itu sangat membantu kami para guru untuk dapat menangani anak Bapak Ibu itu pada titik keluhan itu langsung gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dibilang di rumah bisa ternyata di sekolah nggak bisa, itu kan oh berarti nggak apa di rumah dia bisa kok Miss gitu kan. Ternyata di sekolah nggak bisa gitu ya. Tapi ada memang hal-hal anak itu memang beda tempat jadi beda, nggak bisa. Dan biasanya kami lihat oh berarti belum konsisten gitu ya. Ada kayak misalnya oh di sini dia udah bisa loh pipis sendiri gitu, nyari kamar mandi karena dia udah tahu toiletnya. Pindah tempat dia nggak tahu karena belum diperkenalkan bisa kayak gitu. Tetapi ada hal-hal yang harusnya di rumah bisa, di sekolah bisa gitu. Nah itu nanti ada hal-hal yang memang bisa dilihat gitu. Oh di rumah dia makan sendiri kok Miss. Kok di sekolah nggak bisa sama sekali. Kan mustahil ya Bapak Ibu dalam hal makan gitu ya. Jadi anak-anak itu, anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau dia namanya bisa, dia pasti konsisten akan bisa kalau makan. Tapi kalau toilet itu hal berbeda. Beda tempat, beda toilet, beda yang mereka ituin alami. Tetapi yang namanya makan, pakai celana atau apa, itu mestinya konsisten. Kalau di rumah dia bisa, di sekolah pasti bisa. Tapi kalau di rumah nggak bisa, di sekolah pasti nggak bisa. Gitu. Itu guru bisa lihat dari situ. Jadi jujur kepada kita untuk Ibaratnya pendidik, kalau ke dokter ditanya sakit apa, mau cerita dulu biar dokternya bisa ngobati Iya. gitu ya. Oke. nggak salah obat. Oke. Iya, nggak salah resep ya. Berarti menurut ibu-ibu di sini nih, karena bapak enggak ada di sini. Seberapa penting peran orang tua itu dalam mendukung perkembangan anak sekolah inklusi? Mungkin Pak Mas Zaidan atau siapa yang mau mewakili silahkan. Seberapa penting nih perannya orang tua dalam mendukung? Penting banget nggak Bu? Menurut saya sih penting banget, soalnya antara Missnya kayak bilang, saya bilang gini, Miss si Zaidan tuh susah banget untuk kalau di rumah untuk belajar. Tolong dong Miss kasih PR kayak biar dia mau belajar gitu. Jadi saya ngomong sama Miss, biar dia itu kayak
biar ngasih PR, biar di rumah mau belajar. Kalau nggak ada PR nggak mau belajar. Jadi saya kadang-kadang ya pokoknya ya penting banget pokoknya. Penting ya, karena 4-5 jam di sekolah misalnya gitu ya, di rumah lebih banyak Iya, gitu lebih ya. banyak. Oke, bentuk dukungan apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan di rumah? Kalau Mama Atta gimana? Dukungannya apa di rumah? Ya biasa sih yang lanjutin sih Miss apa yang diajarin di sekolah gitu konsisten. Memang sih kan Atar nggak sama saya, sama omanya kan komunikasi. Paling kan dari catatan harian si Atar kan ditinggali miss-missnya, mungkin kurang apanya, saya sorry tolong dilatih gitu. Ya memang saya akui sih perkembangan Atar memang belum secepat kayak anak yang lain, agak agak lambat. Ya. Ya paling ya kita komunikasi aja ya Miss gitu. Mama Oke. bisa chat. Oke, saya sangat berempati karena Ibu tidak menangani sendiri ya. Omanya menangani. Pasti beda Iya. antara oma dan mama sendiri, tapi itu pun sudah ada perkembangan ya. Iya. Oke, ntar minta kesempatan bagaimana bisa nantinya bisa nangani sendiri pasti lebih oke lagi ya. Oke, ya terima kasih. Kalau Mama Stefani gimana? Bentuk dukungan yang biasanya Ibu lakukan di rumah untuk perkembangan Stefani. Kalau untuk Stefani, saya mencocokkan apa yang diajarkan sekolah, seperti contohnya waktu Miss Lea mengajarkan berhitung perkalian, 2 kali berapa, 2. Oh saya lihat polanya adalah 2. Saya ajarkan dengan cara saya, karena pas Miss-nya minta bawa pom-pom misalnya, saya lakukan. Kemudian saya kan suka memang ngajarin Stefani, jadi saya pakai cara ini. Tapi saya memastikan lagi apakah ini sama supaya anaknya jangan bingung. Betul. Mamanya ngajar gini di sekolah kok beda lagi. Ya. Pom-pomnya cara naroknya beda. Saya bilang, Miss cara ngajarnya bagaimana ya? Terus Miss-nya kirim video, saya lihat oh udah sama nih kurang ini. Oke, Pi ayo lanjutin kayak gini. Jadi apa yang dilakukan di sekolah itu kita lakukan di rumah. Kemudian kalau misalnya saya tahu Stefani kekuatannya adalah di flashcard, dia suka sekali. Jadi saya kasih tahu ke Miss Stefani itu memang suka flashcard. Nah kemarin belajar pecahan saya lihat di kotak pensil udah ditulis, ini ada flashcardnya yang setengah sama 1. Oh puji Tuhan, saya bilang berarti memang dari orang tua harus mengkomunikasikan ke guru. Apa yang menjadi kesulitan kita, kemudian di sekolah bagaimana, sehingga kita di rumah kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Itu sih Miss. Jadi kerjasama, komunikasi itu sangat penting. Iya, ngomong tentang flashcard aja langsung ditanggapin loh Bapak Ibu ya. Masukkan tuh flashcard untuk bantuan belajar gitu ya. Saya terharu mendengar begini ya. Harusnya Benar banget, Bapak Mas. Ibu bersyukurlah kita bisa bersama-sama. Ya. Bisa bersama-sama, yuk kita berjuang. Sekalipun kita lihat sekolah kita ini kayaknya terbatas banget ya fasilitasnya cuma begitu, kecil dan berbagai hal. Tapi hati yang besar, hati yang mau merangkul, hati yang mau terbuka untuk kondisi-kondisi yang sulit ya. Perkembangan-perkembangan anak itu bisa kita miliki bersama. Itu lebih dari apapun, saya pikir lebih dari apapun ya. Ya, mungkin saya tutup dulu ya sesi talk show-nya. Saya beri kesempatan orang tua di sini kalau ada yang mau bertanya, 2 orang lah gitu ya. Bertanya terkait dengan apa ya, adakah tantangan di rumah yang ingin didiskusikan. Ya mungkin Bapak Ibu-ibu sini atau Miss-nya bisa juga kasih masukan ya juga tentang apa ya. Yang paling ingin Bapak Ibu tanyakan tentang perkembangan anak kita. Silahkan ya. Oke, silahkan Miss, jawab Miss. Miss-nya yang ditanya toh, bukan saya dulu. Silahkan. Saya lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau dari saya mau ngomong secara didaktik atau secara belak-belakan nih? Kalau belak-belakan, orang tuanya yang harus kita panggil. Orang tuanya yang harus kita kasih tahu. Ya, bahwa anak itu bisa jadi nggak percaya diri karena orang tuanya nggak pernah memberi pujian.
hal kecil yang mereka, apalagi ya, dia sudah memasak nih, perjuangan ya memasak itu, takut api dia lewati kan prosesnya gitu ya, motong, takut pisau dia harus belajar motong gitu kan, itu prosesnya sangat sulit untuk dia, terus dia sudah lakukan di sekolah, dipuji-puji tuh sampai rumah mamanya bilang nggak enak masakannya, masih enakan masak di mall. Untung anaknya berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu nggak jawab. Kalau anak saya ya udah beli aja di mall gitu ya. Caranya gini, mungkin ada orang tua yang secara didaktiknya ya, maksudnya gini. Kadang nggak bisa juga kita menuntut orang tua untuk memuji anaknya. Bisa jadi latar belakang orang tuanya juga tumbuh kurang pujian dari orang tuanya. Yang dulu jadi dari nenek kakeknya ya. Tapi kan supaya itu tidak jadi turun temurun harus kita sebagai orang tua ya kita belajar. Saya juga sebagai orang tua saya juga sulit memuji ya. Tapi saya sebagai orang tua saya menjawab bukan hanya dari sisi guru dan sisi saya sebagai orang tua. Kadang tuh suka keceplosan ya, suka apaan sih ini aja gitu ya. Tetapi sebagai orang tua kita mau belajar, memotivasi anak kita supaya kita enggak cepat ini, enggak ini, coba kita puji. Iya kamu buat sendiri, gimana proses buatnya gitu. Prosesnya dulu ditanya gitu ya, proses sudah ditanya, oh iya rasanya ini. Tapi menurut mama kalau ditambahin ini lebih enak loh gitu. Kalau ditambahin ini lebih bagus loh. Itu sebenarnya kita ngeritik enggak? Ngeritik. Tapi dengan cara membangun ya. Jangan langsung dijudge, makananmu enggak enak gitu ya. Dia langsung yang tadinya semangat di sekolah kan dipuji missnya. Hebat loh kamu udah berani, hebat loh kamu udah bisa masak gitu ya. Di rumah langsung jadi besok-besok anak itu kira-kira Bapak Ibu sebagai orang tua kira-kira besok anak itu disuruh ngapa-ngapain masih mau nggak? Otomatis hatinya mau nggak? Mau. Tetapi tindakannya dia udah berat. Karena apa? Dia tidak mendapatkan dukungan, support. Dari siapa? Dari orang tua. Kalau guru ya, karena kami terbiasa menangani anak BK, sedikit pun tuh kami bertepuk sorak gitu. Yeay kamu bisa, jadi gurunya heboh gitu. Kamu udah berani loh pegang sendok aduk gini, yeay kamu sudah hebat gitu ya. Tapi tolong di rumah jangan dipatahkan. Mari kita sama-sama bangun kepercayaan diri anak kita. Supaya anak-anak kita punya kepercayaan diri yang mantap, yang berani gitu ya. Enggak akan bisa hanya mengharapkan dari sekolah. Karena anak-anak itu kan juga butuh ya pujian dari orang tuanya. Sulit sih, yuk tapi kita sama-sama belajar. Nanti mungkin bisa jadi PR buat mem ya sebagai iya mem juga harus dikasih PR ya Bapak Ibu. Untuk membantu membina orang-orang tua yang memang mungkin mereka bukan tidak mau memuji tetapi kurang. Tabung kasihnya kurang, tabung itunya kurang dari orang tua yang enggak dapat dulunya mereka diperlakukan dulu sehingga itu otomatis keluar saat mereka mendidik anak mereka. Nah itu perlu di mem ya, bukan di ranah kami lagi, ranah mem ya karena psikolognya mem. Oke, mungkin ada pertanyaan satu lagi dari orang tua? Atau mungkin mau memberikan apresiasi mau menceritakan perkembangan anak silakan. Mama Arthur. Silakan Mama Arthur. Tumben ini ya. Bilang kalau yang di rumah bisa, di sekolah pasti bisa. Nah kalau kebalikannya itu gimana Bu? Misalnya kayak dia menebalkan garis di ibu foto kan bisa, di video bisa. Nah kalau di rumah tuh kayak mau menutup-nutupi dia bisa gitu Bu. Kayak mencong ke sini lah gitu. Padahal dia tahu itu rumah sama rumah gambarnya itu dia tahu. Tapi dia melencongin gitu. Dia nggak mau saya tuh wah ayo Tur kamu bisa. Gimana tuh Bu? Berbeda gitu ya. Coba Miss Lea. Oh saya lagi yang menjawab. Saya bantu dulu ya. Ya. Kadang-kadang anak tuh minta perhatian di rumah. Ya, karena tahu orang tuanya ini
bisa memberikan perhatian khusus. Kalau di sekolah kan miss-nya berbagi gitu ya. Jadi dia mumpung ini mama mau memperhatikan aku, dibuatlah agak meot-meot dikit. Nah, gimana caranya kita memberikan masukan tapi yang membangun. Kita mungkin tunjukkan gambar dia di sekolah. Video. Nah, atau videonya. Loh, Tur, mama lihat kamu bisa tuh narik begitu. Yang ini kayaknya sama enggak sama itu? Itu ya mungkin dibandingkan, sama enggak? Dia diam aja misalnya. Kalau mama lihat kok enggak sama ya? Padahal kamu bisa, coba tunjukkan kebolehan kamu. Tunjukkan di hadapan mama misalnya gitu ya. Nah kita suruh dia tarik garis lagi. Nah nanti kadang-kadang itu waktu kita awasi begitu. Ntar waktu enggak kita awasi kita akan lihat dia bisa sendiri. Coba ya nanti coba dipraktekkan. Kadang-kadang anak seperti itu. Kalau ya, kalau kan dia minta perhatian. Berarti benar ya. Memang dia minta perhatian khusus itu, Bu. Jadi kalau memang minta perhatian khusus dan memang ibu bisa memberikannya, ya diberikan aja lah untuk hal-hal seperti itu. Paling bukakan video, diajak ngobrol khusus gitu ya untuk anak ibu. Tapi kalau memang pas ibu sibuk dan memang men-trigger dia untuk bisa mandiri, kita support kemandirian dia. Mama mau lihat tanpa mama tunggu, kamu bisa buat kayak begini. Coba, bener enggak ya? Coba mami ngumpet dulu. Coba buat ya. Nah gitu, nanti hitungan keberapa mama lihat ya. Misalnya bisa juga itu. Dicoba aja Bu. Ya. Bisa jadi juga udah capek ya Bu. Ya. Di sekolah pagi udah sensori, sore udah itu, pulang ke rumah masih disuruh itu, capek banget, buku lagi ya. Ya bisa kalau memang langsung, tapi mungkin kalau sore tak apa mau coba ya silahkan juga ya Bu ya. Oke, ya terima kasih untuk miss-missnya juga para orang tua yang hebat di sini, juga bersama orang tua yang lain juga ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dari talk show kita hari ini kita belajar bahwa anak kita itu unik ya. Tidak hanya yang berkebutuhan khusus, semua anak kita itu unik. Itu yang pertama ya. Dan mereka punya waktu tersendiri di dalam perkembangannya. Jangan kita memaksa atau membandingkan dengan anak yang lain. Lalu setiap anak juga pasti bisa berkembang. Perkembangannya memang enggak sama, tapi bisa berkembang. Ada yang lambat, ada yang pelan. Tapi tidak ada anak yang berkembang sendirian loh. Perlu ada kerjasama dengan orang tua. Oke, juga dengan guru dan teman-temannya. Sebab itu kasihan sekali. Kalau mereka di usia sekolah itu wajib belajarnya tuh harusnya sampai di SMA Bapak Ibu. Tapi karena kita melihat dia kayaknya kok gak mampu ya. Udah deh sampai di SD aja. Mereka gak punya teman. Ya, mereka tidak punya juga kesempatan mengembangkan dirinya. Ya Bapak Ibu support mereka, paling tidak SMA lah minimal gitu ya. Syukur-syukur kalau mereka punya EQ lebih bisa masuk di perguruan tinggi, ada perguruan tinggi yang bisa menerima juga begitu ya. Nah itu yang kita bisa pelajari, jadi anak ini bertumbuh karena ada guru yang sabar ya. Kita lihat tadi ada anak berkembang karena ada orang tua juga yang mendukung, seperti orang tua di sini yang luar biasa begitu ya. Dan anak berhasil karena ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah dengan guru-guru. Oke, ya Bapak Ibu, sekolah inklusi itu bukan tempat yang instan. Kita lihat tempat berproses. Jadi jangan, kita kan memang biasa hidup di budaya instan sekarang ini ya. Mie instan, semua mau cepet. Nah kalau yang namanya perkembangan anak ya, itu perlu yang namanya proses, perlu waktu Bapak Ibu, sabar gitu ya. Tetapi tempat sekolah ini ada tempat berproses dan tempat harapan kita terus dikembangkan ya, tempat pertumbuhan. Nah akhir kata ya, sorry saya masih ngerpek dulu ya, karena banyak yang saya kerjakan. Mari kita terus berjalan bersama, ya terus percaya pada proses tersebut
Dan terus menjadi orang tua yang suportif, bukan hanya saat anak berhasil, tetapi terutama saat anak sedang berjuang. Ya, jangan cuma lihat hasilnya atau suksesnya dulu, ya. Lihat hal-hal kecil yang sudah terjadi itu sudah sebuah kesuksesan kecil, ya. Karena di balik setiap perkembangan anak selalu ada orang tua yang tidak menyerah, ya. Terima kasih untuk Miss-Miss yang ada, Miss Isa, Miss Lea, juga para orang tua, Mama Stefani, Mama Atta, Mama Zaidan, dan juga orang tua semua di sini yang juga ikut serta berbagi. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir. Ya kiranya kolaborasi ini terus membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak kita. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau bersama-sama tutup dulu di dalam doa sebelum nanti akhirnya kita mendengar juga pengumuman-pengumuman gitu ya. Kita akan tutup dulu dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa dengan cara saya. Bapak Ibu silakan berdoa dengan cara Bapak Ibu. Tuhan yang baik, terima kasih untuk keberadaan dan kebersamaan kami di sekolah ini. Dalam segala keterbatasan dan segala upaya yang sudah kami lakukan, kami tahu dan sedang melihat karya-Mu Tuhan yang luar biasa terjadi dalam setiap keluarga, setiap Tuhan anak yang Tuhan sudah titipkan dan percayakan. Sekalipun mungkin Tuhan kami melihat ada perkembangan yang agak perlahan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menghargainya sebagai anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan itu adalah bagian kami Tuhan untuk berkembang, kesabaran kami. Kasih kami kepada anak-anak yang Tuhan sudah titipkan dan percayakan dalam diri kami. Tuhan kami tahu Engkau memilih kami untuk dititipi dengan anak-anak. Dengan berbagai tipe yang ada ini. Dengan segala kapasitas dan kemampuan yang sudah Tuhan ukur. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang akan menyertai kami dengan segala hikmat. Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan dengan segala kekuatan. Juga segala kebutuhan finansial dan semua hal untuk mendukung anak-anak ini Tuhan. Boleh menemukan potensinya dan berkembang. Dan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa ini. Bagi nama-Mu, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami sebentar pulang, Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap kami. Engkau yang akan memberkati setiap kami. Di dalam sepak terjang kami menjadi orang tua yang mendampingi dengan segala Tuhan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin.